kita bakalan live trade ya. Untuk watchlist scalping saya ada beberapa yang menarik ya. Untuk scalping saya Gisco ya, Pipa ya, sama nanti kita lihat dulu ya saham-saham. Kayak kemarin itu sebenarnya Gisco udah saya spekulasi untuk teman-teman mau coba apa namanya. Oke, Gisco-nya ternyata ARA ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa scalping di saham Gisco karena sudah terlanjur ARA. Oke, saya coba lihat lagi untuk Archie. Archie sebenarnya menarik ya teman-teman, bisa watchlist untuk Archie. Target sih harusnya nggak boleh harus TP di atas 1350 ya untuk Archie. Oke, ini dengerin teman-teman ya. Terus Nes, Nes menarik ya, tapi dia pokoknya nggak boleh beli di atas 408 ya. Ini dengerin baik-baik ya. Lebihnya saham emas itu sangat-sangat masih oke ya. Yang masih di bawah ya, sebentar. Kita lihat-lihat dulu ya yang masih di bawah. WIRG terlalu beresiko ya rekan-rekan. Raja kalau teman-teman mau scalping juga boleh ya. Teman-teman bisa watchlist ya. Nggak boleh di atas 5% ya untuk Raja. Oke. Nanti kita lihat lah ya, selebihnya di pas 5 menit pertama saya trading ya. Saya coba mau lihat dulu. Oke. Nes. Archie atau Nes sih. Oke, Archie ya ternyata ya teman-teman. Oke, saya coba switch dulu ke yang lain. Saya lihat yang lain dulu. SGO. Archie ya teman-teman ya. Cyber. Coba kita lihat cybernya. Cyber 1245. Cyber sih sebenarnya agak mulai menarik ya. 1265. Fokus ke Archie ya. Archie harusnya bisa arah 15% ya Archie ya.
Archie, oke, ya. Yang masih di bawah, ya kita lanjut ya. Pokoknya Archie udah kelar. Oke, saya coba lihat lagi yang lain selain Archie. Mungkin ada yang menarik. Hmm. Oke, selain Archie. Aduh, nggak dikasih lagi. Untuk second sih sebenarnya Tosca menarik ya. Cuman teman-teman di bawah 73 ya. 72, 73. PSAB-nya juga udah naik. Energi udah naik. BRMS, Indi juga udah naik. Pani, halo. Ya udah naik semua ya teman-teman. Energi juga sudah naik. Emas juga sudah naik. Aduh, Tosca juga udah naik ya. Tosca juga udah naik sampai 76 ya. Itu hampir apa sih? Shenzhen nggak ada beatnya. Toba masih masih volatile di bawah ya Toba ya. Ya Archie-nya naik terus ya. Kemungkinan arah atau enggak, kemungkinan memang masih ada potensi arah ya. Oke, Archie-nya pullback ya. Pullback-nya itu paling enak sekarang teman-teman bisa lihat dia ada kejatuhan harga di bawah 1.400 sih. Di bawah 1.400 enak sih. Ya, kita tunggu aja Archie kalau di bawah 1.400 ya.
Energinya juga udah terlanjur naik. Uh, Energi masih ada potensi sih sebenarnya. Ke 1150 ya. Cuman ini kemungkinan akan oke. Kita coba main pullback Archie. Oke, di bawah 1400 ya. Kita bakalan hantem banyak itu di 1370 ya. Kalau kita dikasih ini, saya udah mulai cicil ya Archie untuk mantul ya. Oke, saya coba cicil dulu 1395 masuk dulu ya, Archie. Nanti di bawah 1370 itu bakalan saya ambil banyak ya kalau dikasih ya. Jadi kita lihat dulu aja ini teman-teman nggak perlu harus ikuti ya. Hmm. Laksanakan tidak dapat lah. Dewa juga naik. Jadi mostly saham-saham second liner, saham-saham Bakri dan juga saham-saham enggak, saham-saham emas semuanya naik mostly ya. Oke, ada data ya masih volatile di sana. Oke, ini data lagi volatile ya. Anjir. Ini 8% aja datanya. Nah, ini. Karena kenapa Gisco naik ya? Karena belum ada rumor yang membantah saham tersebut ya. Ya, di sini saya menarik banget ya lihat saham Bull ini ya. Kalau misalnya teman-teman mau coba sih harusnya di 198, 195 ya kalau teman-teman mau re-entry untuk saham Bull. Terus kan nggak dapet.
Oke, saya coba watchlist last ya. Nggak tahu ya ini masih oke atau enggak ya. Tapi saya lihat ini ada pergerakan yang lumayan aneh ya di saham Halo ya. Tapi ini saya disclaimer ya, ini high risk ya teman-teman. Nah, ini ada pergerakan aneh ya di saham Halo. Tapi saya balik lagi disclaimer on ini high risk. Teman-teman mau spekulasi nanti di area 10% Archie di bawah 1.400 cicil aja ya. Pokoknya pelan-pelan itu saham. Nah, oke. And, dan, dan, Oke, yang masih di bawah ya, sebentar saya coba cek dulu ya, yang masih di bawah. Saya coba cek dulu. CSMI. Cuman nggak ada ngover ya. Kalau CSMI nggak ada ngover, jadi harus tunggu dulu ya. Nggak ada overnya. STAA, STAA menarik juga sih sebenarnya. Ya. Oke, halonya masih di 162, 161 aja, masih di sekitar situ aja ya. Oke, arcinya udah boleh dibawa turun.
Disco nggak ada turun sama sekali ya. Oke, bullnya udah 202 ya. Tadi saya udah bilang ya, bull ya. Menarik sekali tadi di area di bawah 200 soalnya ya untuk sambul ya. Oh, MLPL juga naik ya. Cyber 1230. Oke, dia 1220 nih nahan di sini ya. Oke, ini mulai menarik ya. 1345. Masih 117. Kita cek dulu ya. Masih sebenarnya menarik ya chartnya. Lead sama PPRE. PPRE 90. Oke, kelas ya. Ini kita bakalan watchlist. Bentar ya.
Untuk PPRE sih sebenarnya menarik. Dia masih di bawah ya. Dia masih di area 89 sampai 90. Tosca udah naik ya. Agak resiko ya buat teman-teman. Masih. Hmm. Ira. Halonya masih 160. Datar 5.400. Ini Zata juga tiba-tiba volumenya bagus ya. Dikasih lagi. Mau asem. Oke, udah setengah 10. Kita bakalan buka sesi tanya jawab ya. Yang mau nanya-nanya silakan di chat ya.
Silakan yang ingin bertanya, silakan di chat ya. Oke, wait. Oke, CDIA. Bentar ya, kita chat dulu CDIA. CDIA sebenarnya harusnya masih oke. CDIA harusnya masih oke. Ya, hari ini koreksi terbatas saja sih sebenarnya untuk saham CDIA ya. Mostly karena memang saham lainnya itu juga koreksi ya, saham Pak PP hari ini koreksi. Jadi mostly kebanyakan yang terbang itu saham-saham emas ya. Contoh kayak Archie dan kawan-kawannya ya. Terus kalau misalnya kita perhatikan lebih seksama lagi, harusnya sih koreksinya kalau masih 2 sampai 3% atau bahkan 4% itu masih dalam kategori yang wajar ya. Harusnya itu dalam masih kategori yang wajar ya. Bullnya 228. Ya, tadi saya bull udah saya info di bawah 200 ya, bull ya. Apakah bisa sampai 230? Masih bisa sih harusnya sih ya. Masih bagus banget sih sahamnya kalau saya lihatnya. Cuman memang koreksi terbatas terus ya ini. Masih dibuangin terus nih di atas 224. Jadi CDIA harusnya masih layak hold ya karena masih koreksi yang menurut saya masih wajar ya. Masih area 1 sampai 2%. Tapi kalau memang misalnya teman-teman masih takut akan resiko, ya teman-teman bisa CL. Kalau misalnya beli kemarin harusnya masih untung ya. Atau minus masih 1 sampai 3% lah, masih possibility-nya masih bagus. Ya, harusnya sih posibilitasnya masih bagus. Orang terusan lebih terus nih, sebenarnya begitu. Oh, sorry, pertanyaan lain. Bentar, saya cek dulu ya. Gimana cara jual dada, Pak? Eh, Cara jual dada FCA ya. Jadi untung-untungan, beli untung-untungan, pasti jualnya juga untung-untungan ya. Jam 9.00 ya. Itu pun kalau ada yang mau beli ya. Pastinya saham dada itu kan pakai FCA, jadi sistemnya lelang. Jadi kalau nggak ada yang mau jualan juga nggak bisa ya. Kita hanya bisa pasar aja.
apakah ada yang mau beli atau enggak. Karena kita kan nggak tahu ya siapa yang mau beli, siapa yang mau jual dalam satu harga itu. Coin gimana Pak? Kemarin saya beli belum CL. Coin, coin udah bisa Pak, stop loss ya teman-teman. Kalau mau stop loss silahkan ya. Karena memang udah nggak worth it lagi ya. Kalau misalnya teman-teman nggak pasang stop loss. Inet, oke. Inet secara candlestick sebenarnya bagus ya Inet. Kalau kita lihat di sini juga 294. 296 harusnya sih bagus ya. Tapi high risk high return ini ya untuk saham Inet. Saham Coin ya teman-teman bisa stop loss dulu ya karena atau nunggu sesi 2. Harusnya sih nggak bisa tembus ya harusnya ya. Karena di sini lagi penentuan nih low-nya di 3210 ya. Takutnya nanti dia bikin shadow lagi, doji lagi ke atas ya, teman-teman. Hmm. Bull, ya Inet, Inet masih naik sih harusnya. Ya, ini masih bisa nih naik ya harusnya. Bullnya ya benar udah di 228, sekarang udah arah target 230 ya. 308, 306, 306 bisa sih harusnya. Ya Inet lagi running nih ya hari ini. Inet lagi running hari ini. Oke, bentar lagi. Saya coba cek lagi. MLPL udah naik nih. Ya, MLPL. Hari ini harusnya sih penentuan sih. Ya, MLPL hari ini naik baru candle 1. Bisa antri di 208 atau di 206 untuk MLPL ya. Bisa ditahan, bisa di hold. Kalau untuk teman-teman yang mau trading di MLPL ya. Pagi tadi gimana? Pagi tadi kan tadi Archie, ya kan? Pagi tadi Archie udah saya info ya. Average 1367 MLPL. FLPL average 1367. 1367. Oke, nanti nggak apa-apa ya. Bisa tunggu sampai siang atau TP sebagian di harga 1380. Next-nya nanti ya nggak apa-apa, nama juga belajar ya. Nanti pas pullback di bawahnya ambil lebih dalam lagi, lebih banyak lagi ya. Karena average-nya masih di bawah di atas 10% tuh. Jadi pas pas area 8% tadi teman-teman nggak ambil ya. Nggak ambil lebih banyak. Nextnya nggak apa-apa, ini belajar aja. Jadi nanti ke depannya pullback-nya bisa lebih mantap ya. Oke, 316 inetnya Bang. Oh iya, inetnya tadi udah running ya, teman-teman bisa cek sendiri ya. Oke,
Apakah Tosca masih bisa masuk, Bang? Tosca sih udah nggak bisa sih. Sebenarnya masih bisa kalau teman-teman hanya mau trading aja, misalnya ambil satu dua tick. Kalau mau trading tipis-tipis ya. Bagaimana kita menentukan area beli saat pullback? Teman-teman bisa cek ya, apa sih namanya, apa namanya, aplikasi aplikasi kita ya. Jadi udah saya share ya teman-teman untuk cara main fullbacknya ada di materi itu, saya sudah share di grup. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja ya. Archie dah ambil satu siap, siap entry lagi 1345. Rizky 1395. Oh, 22% ya. Oke, 1370. Oke, nggak apa-apa Mas Rizky, tapi nanti ke depannya pullback itu nanti dicoba lagi kalau bisa di area low-nya dia di area 8% tadi ya. Area 8 sampai 9% biar dapat harga terbaik ya, dan averaging-nya lebih lebih turun ya. Oke, nanti Mas Rizky juga sama, cek di grup, di situ ada, saya udah kasih materi pullback ya. Nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Ada miss sedikit nggak masalah lah ya. CSMI 356 masih oke nggak Bang? Oke, next. Oke, Toscanya 81 ya. Sayang banget ya. Aspi. Kalau mau main pullback Tosca di area 79 sih. 79 itu menarik ya. Kalau mau belajar pullback ya. Nah, ini area 79 harusnya menarik ya. Kita tunggu dikasih aja di 79. Tosca.
Oke, kita cek lagi Teams-nya. Biasa volumenya itu dinaikin, ya. Biasa volumenya dinaikin dan saham-sahamnya jangan di luar daripada saham yang memang biasa kita tradingkan, ya. Misalnya contoh, misalnya ya, lihat Inet kan memang sekarang lagi happening, ya. Jadi jangan lupa, makanya saham-saham yang happening jangan ditinggal gitu aja teman-teman, ya. Jadi saham-saham yang masih happening kalau bisa apa namanya, tetap di watchlist. Jadi kalau tiba-tiba dia naik ada akumulasi, teman-teman bisa coba lihat kayak gitu untuk tradingnya kayak gitu. Dan pastinya pengalaman juga ya, harus belajar dari pengalaman ya, pelan-pelan ya, nggak usah buru-buru. Nggak mungkin saya bisa menjadikan teman-teman screeningnya seperti dewa dalam sebulan ya. 6 bulan aja saya kira nggak mungkin ya, mungkin butuh di atas setahun lah ya. Ya ternyata 80 ya. Gimana pasang. Ini ada lagi. Nanti materinya coba saya ini lagi ya. Saya bakalan forward. Archie tahan aja Pak, masih minus 1%. Ya boleh ditahan sampai sesi 2 ya. Tapi nextnya apa sih namanya? Nextnya nanti belajar lagi ya, fullbacknya nggak belum sempurna, belum bagus ya. Oke, sini bull udah naik 234 ya. Archie juga udah lumayan naiknya, Gisco Asiara ya. Jadi kemungkinan masih saham itu aja ya. Tahan untuk besok kalau dapat. Karena Gisco dari kemarin teman-teman ya, saya udah info juga tuh Gisco ya. Ya saya pribadi udah ada ya, dan memang udah arah 2 kali. Ya paling nanti habis ini saya apa namanya Insta ya, Insta story.